Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara kawasan Tebet dan Petamburan Jakarta. Ahmad Riza Patria diperiksa sejak pukul 11 siang. Sekitar 8 jam Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Tebet dan Petamburan Jakarta beberapa waktu lalu. Riza Patria menyampaikan telah mengklarifikasi 46 pertanyaan terkait kerumunan di acara tersebut. Semua pertanyaan dijawab sesuai fakta dan data yang diketahui Riza. Saya menyampaikan terima kasih, hari ini saya sudah diterima untuk menyampaikan klarifikasi. Semua pertanyaannya saya jawab apa adanya, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, sesuai dengan fakta data yang saya ketahui sebagaimana yang ada. Sebelumnya Senin siang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Wakil Gubernur ini membawa sejumlah berkas terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi COVID-19. Polisi tengah membuka penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Selain Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dimintai klarifikasi. Panggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Kepala KUA Tanah Abang, Kabin Kaptipmas serta perangkat RT RW terkait. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyemprotan disinfektan dan rapid test digelar di kawasan Petamburan Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan karena muncul klaster COVID-19 setelah acara Rizik Syihab. Hari ini merupakan hari kedua rapid test massal untuk warga RW 04 Petamburan Tanah Abang DKI Jakarta. Rapid test yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menargetkan bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 tes. Namun setelah 2 hari berjalan, jumlahnya sangat kurang dari yang ditargetkan. Pihak RW 04 Petamburan akan memaksimalkan hari terakhir rapid test massal esok hari. Sosialisasi juga akan diberikan lebih intensif kepada warga sekitar. Mungkin masih ada waktu sampai besok, kita akan coba tetap lebih intensif lagi mensosialisasikan rapid test yang ada di SD Negeri 01 Petamburan ini. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengatakan pimpinan FPI Rizik Syihab akan menjalani swab test secara mandiri untuk memastikan dirinya tak terpapar COVID-19. Kita tuh kemarin ada informasi bahwa Habib sakit. Seorang Babin dan Babin Kamtipmas itu kan mengecek warganya yang sakit, siapa tahu butuh pertolongan. Makanya kita datang ke sana menanyakan, memang Habib katanya istirahat. Terus dari pihak keluarganya mewakili Pak Habib tidak bisa terima tamu, sudah malam. Karena ada informasi sakit, kalau memang sakit silakan dibawa berobat, dan informasinya kan Habib COVID, ya silakan diswab. Kita menyarankan, bukan kita mau nyuap, kan polisi tidak bisa nyuap, polsek nggak bisa nyuap. Selain rapid test, kawasan Petamburan Jakarta Pusat juga disemprot disinfektan. Polisi menelusuri permukiman warga, namun tidak masuk ke gang rumah Rizik Syihab karena ditutup oleh anggota FPI. Sementara warga lainnya menyambut baik penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Rencananya penyemprotan akan dilaksanakan hingga besok. Penyemprotan disinfektan di Petamburan tak sepenuhnya berjalan mulus. Kemarin sejumlah anggota FPI menolak petugas masuk wilayah markas mereka. Setelah negosiasi alot, akhirnya petugas boleh masuk ke jalan utama. Namun gang rumah Rizik Syihab ditutup oleh anggota FPI sehingga petugas tidak bisa menyemprot disinfektan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari pertama menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron mengunjungi Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Kunjungan Kapolda dalam rangka silaturahmi dan membicarakan sejumlah tugas dengan Gubernur.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Kunjungan Fadil dalam rangka silaturahmi dan berkenalan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit ini sekaligus membahas tugas-tugas bersama yang akan dilakukan bersama Gubernur. Hari ini saya bersilaturahim ke Pak Gubernur DKI sebagai pejabat Kapolda Metro Jaya yang baru. Saya memperkenalkan diri. Yang kedua tentu berbicara terkait dengan tugas-tugas yang akan dihadapi ke depan untuk saling bersinergi, berkolaborasi agar kita bisa menciptakan suasana yang aman, damai dan sejuk, kondusif sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan COVID, bagaimana kita bersinergi, berkolaborasi untuk menangani pandemi COVID yang belum aman sampai dengan saat ini. Saya kira itu teman-teman sekalian. Gubernur Anies Baswedan menyebut ajakan kolaborasi Kapolda dan siap untuk bersama-sama memastikan Jakarta selalu dalam kondisi stabil, aman, dan nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, serta keagamaan. Selamat datang kembali di DKI Jakarta. Insya Allah kita akan saling dukung untuk memastikan bahwa kondisi ibu kota selalu dalam kondisi stabil, aman, nyaman bagi kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya, keagamaan, memastikan bahwa ibu kota selalu kondusif. Irjen Fadil Imran resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya setelah dilantik pada Jumat pekan lalu. Fadil menggantikan Irjen Nana Sujana yang ditugaskan menjadi Kors Ahli Kapolri. Nana dicopot dari jabatannya karena tidak menerapkan protokol kesehatan di wilayah hukumnya, sehingga menyebabkan kerumunan terjadi dalam acara yang dihadiri pimpinan FPI Rizik Syihab. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya juga bertemu dengan Pangdam Jaya di markas Kodam Jaya hari ini. Pangdam Jaya kembali menegaskan akan memberi sanksi bagi pihak manapun yang memasang baliho tanpa izin. Dalam kunjungan Kapolda Metro Jaya di markas Kodam Jaya, Pangdam Jaya kembali angkat bicara terkait pencopotan baliho hingga poster yang bergambarkan Rizik Syihab. Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan penurunan baliho itu sesuai aturan yang berlaku dan melibatkan lembaga lain seperti Satpol PP dan polisi. Ia kembali meminta kepada semua pihak untuk taat aturan hukum yang berlaku, jika tidak akan disanksi. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena menurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Nah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Pendekatan apa Pak yang akan dilakukan? Sejauh ini sekitar 900 spanduk dan baliho telah ditertibkan TNI, Polri, dan Satpol PP karena tidak berizin dari Pemprov DKI Jakarta. Penurunan baliho bergambar Rizik Syihab ini atas instruksi Pangdam Jaya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kerumunan massa Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Penyidik juga rencananya akan memanggil Gubernur Banten untuk dimintai keterangan. Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh massa Rizik Syihab beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Kerumunan massa Rizik Syihab menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah. Bahkan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri dicopot dari jabatannya.
Polda Metro Jaya Senin siang memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, untuk dimintai keterangan. Rencananya polisi juga akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim terkait kerumunan massa Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Polda Jabar dibantu oleh Bareskrim Polri masih menyisakan ada yang belum datang diklarifikasi. Dipanggil ulangnya hari Selasa besok, tanggal 24 November. Ya kita tunggu nanti. Bagaimana nanti kelanjutannya, kan sudah saya sampaikan tadi, semua nanti akhirnya digelar. Karena digelar inilah pintu masuk akan disidik atau dihentikan penyelidikannya. Kalau disidik tentunya nanti pro justisia akan dilakukan pemanggilan secara pro justisia. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait kerumunan massa dalam kegiatan Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Ridwan Kamil menegaskan Pemprov Jabar tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara. Oleh karena itu, sanksi tegas akan diberikan pada Pemkab Bogor dan panitia acara. Gubernur DKI Jakarta menjadi kepala daerah pertama yang terseret kasus kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Anies Baswedan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Ia diperiksa selama 9 jam dan ditanyai 33 pertanyaan oleh penyidik. Bareskrim juga telah memanggil 2 kali kepada anak dan menantu Rizik Syihab untuk mendapatkan klarifikasi. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Dandi Bernardi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.